Kali ini kita akan belajar tentang cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, sudah siap? Sebelum kakak jelaskan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kakak jelaskan dulu sedikit tentang pecahan campuran. Nah, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya yaitu 4, 2, per 3. Nah, di sini bilangan bulatnya adalah angka 4, sedangkan pecahan biasanya adalah 2 per 3. 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebutnya. Nah, ketika keduanya bilangan bulat dan pecahan biasa ini digabungkan, maka menjadi bentuk pecahan campuran. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang pecahan campuran. Sekarang bagaimana cara kita merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Misalnya 4, 2 per 3 ini mau kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Gimana caranya? Oke, caranya yaitu pertama-tama penyebut kita kalikan dengan bilangan bulatnya, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Nah, jadinya 3 dikali 4 ditambah 2 per penyebutnya yaitu 3. Nah, untuk penyebutnya tetap sama ya. Oke, sekarang kita kalikan dulu. 3 dikali 4 yaitu 12. 12 ditambah 2 per 3. Nah, sekarang kita jumlahkan. 12 ditambah 2 sama dengan 14 per 3. Jadi 42 per 3 pecahan biasanya adalah 14 per 3. Oke, kita coba contoh yang lain. Misalnya 24 per 7. Ubahlah ke bentuk pecahan biasa. Nah, cara penyelesaiannya sama dengan sebelumnya, yaitu penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulatnya, berarti 7 dikali 2. Kemudian ditambah pembilangnya, yaitu 4 per penyebutnya, yaitu 7. Nah, kita kalikan dulu. 7 dikali 2 sama dengan 14. 14 ditambah 4 per 7. Kita jumlahkan. 14 ditambah 4 sama dengan 18 per 7. Jadi 24 per 7 sama dengan 18 per 7. Oke, kakak kasih contoh soal satu lagi biar adik-adik makin paham. Kali ini kita coba kerjakan lebih cepat. Oke, misalnya ada soal 3, 2 per 5. Ubahlah ke bentuk pecahan biasa. Oke, langsung saja penyebut dan bilangan bulatnya kita kalikan. 5 dikali 3 sama dengan 15. 15 ditambah 2 sama dengan 17 per penyebutnya yaitu 5. Jadi 3, 2 per 5 itu sama dengan 17 per 5. Nah, mudah kan? Oke, misal nih kakak punya soal latihan buat adik-adik. Tentukan bentuk pecahan biasa dari 7, 3 per 4. Coba adik-adik kerjakan dan tuliskan jawabannya pada kolom komentar di bawah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, adik-adik bisa tuliskan di bagian komentar. Dan jangan lupa dukung channel kakak ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Kali ini kita akan belajar tentang cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, sudah siap? Sebelum kita ke cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran, terlebih dulu kakak sampaikan bahwa pecahan biasa yang dapat dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 7 per 3. Nah, di sini 7 adalah pembilang, lebih besar dari penyebutnya yaitu 3. Nah, kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, misalnya 3 per 5, maka tidak bisa kita rubah ke pecahan campuran. Nah, jadi pecahan biasa yang bisa dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, di sini kakak punya dua cara untuk merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Dari kedua cara yang akan kakak sampaikan ini, nanti adik-adik bisa pilih mana yang menurut adik-adik lebih mudah. Nah, untuk lebih jelasnya,
Mari kita coba latihan soal. Misalnya yaitu 7/3. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu dengan membagikan pembilang dengan penyebutnya menggunakan cara pembagian porogapit. Oke, kita bagikan 7 dibagi 3. Nah, caranya kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Nah, kira-kira berapa? Dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekarang kita kurangkan 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, hasilnya yang 2 ini kita pindahin ke sini nih, yang depan. Sedangkan angka sisanya, angka 1 ini kita pindahkan ke bagian pembilang yang di atas. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Jadi 7/3 itu sama dengan 21/3. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil atau sampai tidak bisa dikurangkan lagi dengan penyebutnya. Jadi di sini kita kurangkan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 4 masih bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Hasilnya 1. Nah, 1 ini sudah yang terkecil, tidak bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Nah, sekarang kita hitung nih, berapa kali tadi kita kurangkan? 1, 2 kali. Nah, karena 2 kali, maka hasilnya yang depan ini 2. Nah, sisanya kan 1. Kita pindahin ke atas di bagian pembilang. Nah, untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 21/3. Oke, kakak berikan contoh lagi biar lebih paham lagi. Misalnya ada contoh soal 17/5. Kita pakai cara yang pertama dulu dengan pembagian porogapit. Nah, kita bagikan nih pembilangnya yaitu 17 dengan penyebutnya yaitu 5. Berarti 5 kali berapa nih yang hasilnya 17 atau mendekati 17? Dikali 3. Hasilnya yaitu 15. Nah, sekarang kita kurangkan 17 dikurangi 15. Sisanya 2. Nah, hasilnya yang 3 ini kita pindahin ke yang depan sini nih. Sisanya kita taruh di atas. Nah, untuk penyebutnya yang bawah masih tetap sama, yaitu 5. Jadi 17/5 itu sama dengan 32/5. Sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil. Baik, kita kurangkan 17 dikurangi 5 sama dengan 12. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, 7 masih bisa dikurangkan 5, sisanya adalah 2. Nah, kita hitung nih berapa kali kita kurangkan tadi. 1, 2, 3. 3 kali. Nah, karena 3 kali, maka hasil bagian depannya sini adalah 3. Tadi sisanya kan masih 2 tuh. Kita taruh di bagian pembilang yang atas sini. Nah, untuk penyebutnya yang bawah masih tetap sama, yaitu 5. Nah, hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 32/5. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, adik-adik bisa tuliskan di bagian komentar di bawah. Dan jangan lupa dukung channel kakak ini dengan klik tombol subscribe di bawah. Kurang lebihnya kakak mohon maaf, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.